Pada era industri 4.0, cukup banyak kalangan yang menanyakan kembali mengenai sistem sekolah. Apakah sekolah menjadi tempat yang ideal bagi tumbuh kembang anak sampai usia remaja? Ataukah sekolah merupakan penjara yang memasung kreativitas generasi muda hingga kemudian mereka mencari cara lain di luar sekolah? Selamat datang di Suara Miring, suara-suara yang mungkin tidak akan didengar oleh beberapa kalangan atau kelompok tertentu. Karena kalau sampai terdengar, bisa-bisa kata sekolah berasal dari bahasa Latin, yaitu skole, sekolah, skolae, atau sekolah, yang berarti waktu luang atau waktu senggang. Sekolah adalah kegiatan di waktu luang bagi anak-anak di tengah kegiatan mereka yang utama, yaitu bermain dan menghabiskan waktu, menikmati masa anak-anak dan remaja. Namun, di era modern ini, hal itu mulai bergeser. Sekolah sudah menjadi sebuah hal yang formal, bahkan bisa saja menjadi tempat yang mengerikan di mana seorang individu mengalami keterasingan dari lingkungan sosialnya, bagaikan hidup di sebuah penjara. Berikut kita akan membahas apakah sekolah sama dengan penjara? Jika sekolah adalah kompleks dengan gedung dan pagar, demikian juga penjara. Yang jelas, sekolah dan penjara punya batas yang memisahkan dari tempat-tempat yang lain. Jika di penjara, ada narapidana yang kabur, dia akan menjadi legenda di penjara tersebut. Demikian juga di sekolah. Jika ada siswa yang lompat pagar, maka akan terlihat bangga dengan perbuatan mereka. Nah, siapa dari kalian yang dulu sering lompat pagar? Hayo, ngaku. Namun, kita percaya negara dan Kementerian Pendidikan serta para ahli di bidang pendidikan pasti sudah memikirkan, merumuskan, dan menciptakan sistem pendidikan bahwa sekolah bukan hanya sekedar tumpukan batu bata yang berupa gedung dan pagar. Narapidana ditempatkan di sebuah ruangan yang disebut sel tahanan. Biasanya dikelompokkan sesuai tingkat kriminalitasnya. Sekolah pun sama, para siswa ditempatkan di sebuah ruangan yang disebut dengan kelas. Dan juga dibedakan berdasarkan tingkat akademis atau tingkat kenakalan. Walaupun penempatan siswa berdasarkan kelas ini biasanya penuh dengan tanda tanya. Sekolah dengan sengaja mengelompokkan siswanya dari kelas favorit para guru dengan siswa pintarnya, bahkan kelas yang dipenuhi dengan siswa yang dicap nakal oleh para gurunya. Seperti yang kita ketahui, kegiatan narapidana sudah diatur dari pagi ketika mereka bangun tidur sampai malam ketika mereka tidur lagi. Yang pasti, kegiatannya sama dan berulang-ulang. Durasinya juga sudah ditentukan oleh pihak penjara. Dan tidak akan berbau yang namanya kebebasan. Tak bedanya di sekolah, ada yang namanya jadwal pelajaran yang sudah diatur kegiatan apa saja yang dilakukan oleh siswa selama di sekolah dari pagi sampai siang ataupun sore. Bahkan ada sekolah yang memberikan istirahat pada siswanya hanya berdurasi 30 menit per hari. Itu pun dibagi dua. Ada istirahat pertama sekitar jam 9.15 sampai jam 9.30 dan istirahat kedua sekitar jam 10.40 sampai jam 10.55 dengan durasi masing-masing adalah 15 menit. Hal ini tidak sebanding dengan durasi belajarnya. Ini belum sekolah yang menerapkan full day school ya. Silakan saja atur durasi belajarnya. Tapi berikanlah siswa waktu yang manusiawi untuk menikmati, beristirahat, bermain, bersenda gurau, bersosial dengan teman-temannya. Dan sayangnya, jika pun ditanya, biasanya pihak sekolah akan menjawab dengan alasan yang template. Seperti, kan waktu istirahat umumnya memang seperti itu, apalagi sudah ditetapkan dari yang di atas. Atau, tak perlu lama-lama istirahatnya, agar tidak ada waktu yang terbuang sia-sia untuk belajar. pemerintah
dengan Kementerian Pendidikannya, serta kurikulum yang katanya merdeka belajar, kami percaya tidak akan menciptakan sistem pendidikan yang tidak memanusiakan siswanya, yang pasti memberikan waktu untuk bergerak dan tidak memperlakukan bahkan menciptakan manusia seperti robot. Dan semoga para siswa menjadi manusia yang bahagia dalam proses belajarnya. Bagi narapidana, pasti menambahkan sebuah kebebasan ketika menjalani masa tahanannya. Hal itu juga sangat mirip dengan yang didambakan oleh para siswa. Begitu bahagianya ketika datang atau mendengar waktu istirahat, jam kosong, pulang, dan libur sekolah. Ya, kita sama-sama tahu dan mengalami kenapa seperti itu. Karena belajar di kelas adalah sesuatu yang sangat membosankan, di mana kebanyakan guru berceramah lalu memberikan tugas. Siswa harus diam mendengarkan dan mengerjakan. Sistem pendidikan macam ini bagaikan menuangkan air ke dalam gelas. Siswa dianggap sebuah cangkir kosong, sedangkan air adalah ilmu pengetahuan yang dituangkan oleh guru. Dan masih sangat berharap dengan adanya kurikulum Merdeka Belajar yang digaung-gaungkan saat ini oleh Kementerian Pendidikan, setidaknya bisa membuat sistem dan suasana belajar lebih membahagiakan lagi. Ya, setidaknya lebih merasa merdekalah siswa ketika belajar. Bunyi lonceng atau bel sekolah adalah sebuah tanda di mana itu bisa terdengar bahagia atau tidak membahagiakan. Yang jelas, bunyi lonceng atau bel sekolah ketika istirahat atau pulang itu sebuah suara-suara kebebasan bagi para siswanya. Sama halnya dengan di penjara, semua ditentukan tanda bunyi untuk memulai aktivitas dan mengakhiri aktivitas narapidana. Alih-alih untuk tidak memaksa, lonceng atau bel di sekolah digunakan sebagai alat bantu untuk menentukan tanda waktu kegiatan, atau bahkan ada yang berpendapat sebagai cara untuk membangun dan membiasakan kesadaran agar disiplin waktu. Pertanyaannya, apakah tidak ada cara lain selain menggunakan lonceng atau bel sekolah? Gimana menurut kalian? Jika di penjara, ada namanya sipir sebagai orang yang mengawasi narapidana ketika di penjara. Di sekolah pun sama, ada namanya guru yang mengawasi siswa. Secara pribadi, agak sungkan jika harus ngomongin atau mengkritik guru, karena mereka juga jadi korban oleh sistem pendidikan. Di sisi lain, mereka juga sebagai salah satu pelaku sistemnya. Jadi agak ribet nih. Aduh, gini. Buat kalian yang berprofesi sebagai guru, atau ada anggota keluarga, teman kalian yang berprofesi sebagai guru, yang sabar ya. Jadi kalau kalian belum menjadi guru PNS, belum lolos P3K, gaji bulan lalu belum dibayar, terutama para guru honorer, lebih yang sabar lagi ya, udah jam ngajarnya dan administrasinya diminta sama, malah gajinya ngajak bercanda. Apalagi untuk teman-teman guru yang yang lembaganya itu punya slogan ikhlas yang juga mereka ya aduh. Semoga pemerintah dengan Kementerian Pendidikannya melalui program-programnya untuk guru tidak malah menjadi beban tersendiri dikala mereka harus mendidik siswanya di kelas. Jadi, tolong jangan tambah beban moral mereka dengan segala administrasi dan pelatihan yang malah membingungkan para guru. Silakan Anda memperbaiki sistem pendidikan, tapi mohon, sekali lagi, jangan susahkan kehidupan para guru dengan kebijakan-kebijakan yang berubah dan belum tentu arahnya untuk pendidikan.
Setiap orang yang terbukti bersalah telah melakukan tindakan kriminal dan kemudian ditahan di penjara, pasti akan langsung memakai seragam beserta nomor tahanannya. Tak bedanya dengan di sekolah, setiap siswa di awal tahun pelajaran pasti mendapatkan seragam dan nomor absen, baik itu secara gratis maupun beli. Karena di setiap jenjang pendidikan di negara kita memiliki seragam yang berbeda-beda. Memang salah satu fungsi seragam adalah membedakan tingkatan belajar. Selain itu katanya untuk melatih kedisiplinan, agar tidak membeda-bedakan strata sosial dan menunjukkan ciri khas sekolah khususnya sekolah swasta. Namun dalam praktiknya ketika di masyarakat, kita masih saja membedakan orang lain berdasarkan busana dan atribut atau aksesoris yang dipakai. Bahkan kita masih melihat secara tampilan, bukan bagaimana cara berpikir dan tindakannya sebagai orang berpendidikan. Intinya, kita belum siap menerima perbedaan di sekitar kita. Padahal, sekolah sudah mengajari melalui sistem seragam. Ya, belum lagi aturan-aturan seragam dan atribut tertentu yang menjadi polemik tersendiri di dunia pendidikan. Belum oknum-oknum pendidikan yang menjadikan seragam sebagai lahan proyek pribadi. Ya, lumayan sih untungnya. Mungkin cukup di sini saja pembahasan kita mengenai apakah sekolah sama dengan penjara. Mohon maaf jika ada yang tersinggung. Terima kasih untuk yang telah menyimak sampai menit ini. Dan tidak perlu kalian harus setuju dengan apa yang telah dipaparkan. Karena kita adalah suara miring, suara-suara yang mungkin tidak akan didengar oleh beberapa kalangan atau kelompok tertentu. Karena kalau sampai terdengar, bisa-bisa